Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sehat buat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa ya berkumpul kembali. Setelah minggu lalu kita juga mengadakan webinar. Nama saya Tuti dari KPA Kota Bandung. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu hari-hari ini, dan dua orang narasumber kita yaitu Kang Indra dan Teh Ayu, sahabat-sahabat saya, serta moderator Dr. Ronald. Teman-teman, kegiatan ini dilaksanakan oleh KPA Kota Bandung, didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Bandung, dan ada dukungan dari kerjasama dengan dokter pribadi melalui podcast yang bisa didengarkan di Spotify. Juga ada Sobat Sehat. Sobat Sehat itu merupakan sebuah aplikasi berbasiskan Android dan iOS dan diinisiasi oleh Indonesian AIDS Coalition dengan moto Teman Sehatmu, untuk mengakomodir teman-teman dalam menemukan layanan informasi seperti TB dan hepatitis dan HIV/AIDS. Nanti teman-teman bisa melihat, akan kita share teasernya selama acara. Dan saya akan langsung perkenalkan 3 orang narasumber kita malam ini. Hai semua. Halo. Ada. Halo. Iya, sahabat saya Teh Ayu, sehat yuk? Alhamdulillah, baru pulang goes. Oh, luar biasa. Dan ada Kang Indra. Selamat malam Kang Indra. Malam Teh. Iya, dan moderator kita hari ini senang banget ya, Dr. Ronald Jonathan, Ketua Pokja PDP KPA Kota Bandung. Selamat malam, Dok. Halo, selamat malam Tut. Selamat malam semua. Iya, supaya hemat waktu, saya langsung memberikan ke moderator saya aja, langsung. Dok, mangga, silakan Dok. Baik, terima kasih Tuti untuk perkenalannya. Selamat malam teman-teman sekalian. Di tanggal 13 Agustus setengah 7 malam ini, kita akan membahas satu topik yang jarang dibicarakan, yaitu kekuatan spiritualitas pada ODIF, orang dengan HIV, dan juga orang dengan AIDS. Selama ini kalau kita berbicara soal ODIF atau orang dengan HIV dan orang dengan AIDS, maka biasanya kita menekankan pada masalah fisik, kita menekankan pada masalah psikologis, kita menekankan masalah sosial, tetapi kita melupakan satu hal, yaitu masalah spiritualitas. Sebagai manusia, kita butuh keseimbangan antara hal yang vertikal, artinya hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dan dengan hubungan kita dengan sesama. Dan keduanya itu saling berkaitan. Mungkin orang-orang bertanya, spiritualitas itu apa sih? Spiritualitas itu adalah satu laku, adanya kerinduan, hubungan antara manusia dengan zat yang lebih tinggi, atau zat yang maha kuasa. Jadi itu adalah sifatnya internal. Apa bedanya dengan religiositas? Religiositas itu adalah apa yang kita lakukan dalam laku agama. Ya. Jadi misalnya teman-teman yang Muslim melakukan sholat, teman-teman yang Kristen misalnya beribadah ke gereja setiap minggu, teman-teman yang Hindu mungkin ke pura. Jadi sesuatu yang nampak dari luar. Jadi religiositas itu adalah tampak yang laku, ya, laku. Bagaimana kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa itu lewat tindakan-tindakan ritual, tindakan-tindakan keagamaan. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang spiritualitas, lebih ke arah yang dalam. Tetapi kita juga sadar bahwa kita tidak bisa memisahkan antara apa yang di dalam dengan apa yang di luar. Kita tidak mau mempertentangkan ini. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Oke, tanpa memperpanjang waktu, maka saya akan mengundang teman-teman saya.
Indra Simorangkir, dan Ayu Oktariani dari IPI. Saya persilahkan, tolong Kang Adun, kami bertiga di shoot di tengah. Sudah dok, sudah dipin dok. Oke, ya silakan. Oke, baik, saya akan mulai dengan ladies first ya, berarti dengan Ayu dulu. Oke. Ayu, saya mau bertanya ya. Mungkin Ayu bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Ayu. Saya tahu banyak orang sudah kenal Ayu, tetapi mungkin pada malam hari ini mungkin bisa memperkenalkan diri lagi, mungkin dengan posisi yang baru. Sebagian mungkin masih mengenal Ayu dulu yang di Jakarta, sekarang sudah di Bandung. Bagaimana mungkin kita, orang berkata tak kenal maka tak sayang, maka saya persilakan dulu untuk Ayu memperkenalkan diri. Baik dok, terima kasih banyak. Selamat malam kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kembali di acaranya KPA Kota Bandung dan selalu fresh gitu tema-temanya. Jadi izinkan saya perkenalkan diri, ya seperti yang tertulis di bawah sini ya, nama saya Ayu Oktariani. Biasanya dipanggil Ayu. Sekarang ini tinggal di Bandung, sudah 7 tahun jadi warga kota Bandung. Sebelumnya seperti yang Dr. Ronald bilang, saya tinggal di Jakarta dan tumbuh besar di Jakarta. Kalau dalam konteks penanggulangan HIV, saat ini dipercaya oleh konstituen ya, teman-teman perempuan dengan HIV di Indonesia yang menjadi anggota organisasi. Saya menjadi koordinator nasional dari Jaringan Nasional Perempuan yang Hidup dengan HIV dan Terdampak HIV, namanya IPPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Tapi di luar daripada konteks penanggulangan HIV, saya punya banyak sekali aktivitas sebenarnya yang menyenangkan. Saya membuka kedai kopi, kemudian saya senang banget berkumpul dengan keluarga. Saya juga senang bersepeda, saya ngeblog, saya baca buku, saya gambar mandala, anything that can, semua yang bisa menjadi coping mechanism saya dan memberikan saya ketenangan dan kedamaian begitu dok, kurang lebih. Jadi di Bandung sekarang menjadi pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya sudah 12 tahun hidup dengan HIV dan sehat sekali, bahagia sekali, tidak kurang satu apapun. HIV tidak melimitasi saya sebagai manusia. Itu kali perkenalannya dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Sekarang kita akan ke Bang Indra ya. Silakan Bang Indra untuk memperkenalkan diri, walaupun orang sudah tahu siapa sih yang nggak kenal Bang Indra gitu loh. The man behind the football club in Rumah Cemara. Tetapi kali ini biarkan dia berkisah dulu. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung. Senang banget kalian bisa join ya. Saya dan narasumber yang lain berharap kita semua belajar lah ya, sama-sama belajar, nggak ada yang lebih jago sih, tapi biar malam hari ini kita bisa diskusi, bisa saling menguatkan, saling membuat semangat gitu. Terima kasih buat Dr. Ronald sudah memoderatori acara ini, dan juga Tia Ayu, long time no see banget ya. Tia Ayu naik sepeda terus, saya naik jalan kaki sukanya, jadi nggak ngejar, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ketemu di suatu titik. Nama saya Indra, saya dari Jaringan Indonesia Positif, suatu jaringan nasional untuk orang dengan HIV. Juga saya banyak membantu di PPKNP, Paguyuban Peduli Kebijakan Nafsa Parahyangan. Jadi mendampingi teman-teman yang bermasalah dengan penggunaan narkotika juga ketika mereka bermasalah dengan hukum. Hobi saya samalah sama Tia Ayu, mencari endorfin, olahraga gitu. Saya suka main futsal sama anak-anak. Sekarang saya karena PPKM saya nggak bisa rame-rame, saya coba setting minimal seminggu 3 kali saya jalan 3-5 kilo. Ya, perasaan sih kayak sehat gitu, tapi makannya tetap aja, tapi minimal secara mindset udah olahraga gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya sendiri tahu status saya itu 2003 gitu, jadi saya mulai pengobatan sudah 18 tahun sampai dengan hari ini ya syukur ya gitu ya, kita masih bisa sehat, masih bisa ngobrol, dan saya juga sama ngakses obatnya masih di klinik teratai. Ada dokter yang baik di situ, Dokter Mary, yang mengomeli saya kalau saya terlambat mengambil obat gitu. Jadi tetaplah itu lika-liku kehidupan untuk orang dengan HIV, tapi tetap semangat aja sih, karena itu juga punya dampak yang luar biasa buat kehidupan kita. Mungkin itu aja dari saya dulu, Dok. Over to you.
Oke, terima kasih Indra. Ya, senang sekali ya dengar ceritanya, ada kemiripannya. Mereka ini boleh dibilang long time survivor. Ada yang sudah berapa? Ayu 13 tahun ya. Kemudian Indra dari 2003 dan kita bisa melihat mereka bisa survive sampai sekarang. Itu pasti ada campur tangan kekuatan di luar dari fisik dan dukungan dari orang tua atau keluarga, pasti ada yang namanya kekuatan yang lain yang kita bilang mungkin kekuatan yang supranatural dari Yang Maha Kuasa sehingga mereka masih dimampukan hidup dan berkarya sampai saat ini. Nah, saya kembali lagi ke Ayu. Nanti ini pertanyaan sama ya untuk Ayu dan Bang Indra gitu. Jadi pertanyaannya adalah, yuk waktu awal-awal kira-kira apa hambatan yang Ayu hadapi ketika didiagnosis HIV begitu? Mungkin bisa bercerita sedikit, kemudian challenges-nya, hambatannya apa? Baik dok, terima kasih. Jadi kalau kembali ke tahun 2009, hambatan paling utama sebenarnya kalau secara eksternal itu ada dari sisi ini ya, layanan ya. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh udah lengkap sekali. Kalau dulu tuh udah layanannya jarang di Indonesia. Kemudian orang-orang itu belum sepintar sekarang gitu. Jadi mereka menerima kita, tapi kemudian rasanya semua orang menatap kita dengan penuh makna gitu ya. Jadi ada tantangan terbesar untuk berhadapan. Jadi kita tidak pernah benar-benar bisa menerima diri sendiri pada saat itu karena setiap kali kita keluar ketemu orang di layanan kesehatan atau kemudian di lingkungan, kita selalu merasa stigma dan diskriminasi itu ada di sekitar kita. Jadi memang ketakutannya sebesar itu gitu karena memang semua perilaku orang kepada kita masih sangat luar biasa gitu ya. Tapi kemudian hambatan lain selain daripada tadi ya masih minimnya informasi dan masih banyak orang yang tidak paham dan layanan yang kurang maksimal, yang juga menjadi hambatan sebenarnya adalah dulu tuh kalau sekarang kan udah ada sosial media ya, kita bisa cari informasi. Dulu tuh kita mencari support group tuh susah sekali dok. Jadi kita nggak yakin gitu, ini benar nggak sih gitu. Kayak saya cuma dapat pesan melalui SMS gitu ya, yuk nanti berangkat ke waktu itu kan saya di Jakarta ya, berangkat ke Depok, kumpul di Depok. Ngapain gitu kan, ketemu sama siapa gitu. Saya nggak benar-benar bisa percaya sama orang karena tidak ada nggak ada display, nggak ada obrolan, nggak ada testimoni atau kemudian nggak ada cerita-cerita yang menggugah hati dan menginspirasi kita untuk survive seperti hari ini kita ketemu Indra, ada Dr. Ronald dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dulu kelompok dukungan itu ada di mana-mana, tapi karena masih digitalisasinya belum 4.0, masih 0,25, belum bukan 1.0 gitu ya, masih endet-endetan gitu internetnya. Jadi akses menuju dukungan tuh masih sangat jarang. Tapi mau pulang ke rumah juga, mau minta dukungan dari orang tua ya mereka tidak menolak kita, tapi juga mereka juga masih belajar gitu. Jadi hambatan terbesar itu sih dok pada kala tahun 2009 di awal. Jadi bagaimana kita bisa coming in, menerima diri pada saat kita mau coming out tipis-tipis aja masih rada-rada ngeri-ngeri sedep dok waktu itu. Kalau saya itu. Kira-kira Ayu butuh berapa waktu untuk bisa menerima? Kalau menerima tuh rasanya 4 tahun pertama pun saya masih bergelut dok. 4 tahun pertama ya. Untuk saya itu butuh waktu 1 tahun untuk berani datang ke KDS. Jadi datang ke KDS aja baru 1 tahun. Tapi saya nggak lantas langsung bisa nerima. Jadi saya masih mencerna lagi. Terus ini apa, masih terus bertanya-tanya gitu. Tapi sampai di titik dimana kemudian momentumnya sih kayaknya Pernas AIDS pertama yang saya hadiri di Yogyakarta. Di situ saya kayak, wah, ini orang dengan HIV semua nih. Maksudnya nggak juga sebenarnya kan. Tapi kan image-nya kayak gitu kan. Terus kok ya orang pada happy-happy ya gitu. Kok pada sehat-sehat ya. Kok semua pinter-pinter ya gitu. Jadi kayak
saya harus bisa nih kayak gini nih. Jadi salah satu momentumnya sebenarnya itu Pernas AIDS di Yogyakarta, dan saya butuh waktu 4 tahun sampai akhirnya bisa coming in, menerima diri bahwa ya udahlah yuk accept the things that you cannot change gitu. Ini nggak akan kemana-mana gitu. Ini ya udah, kamu jadi ini ada bagian dari dalam diri kamu gitu. Itu sih Dok. Oke, jadi intinya karena ada role model, ada orang-orang yang sebelum Ayu sudah bisa lebih dahulu menerima, kemudian Ayu belajar, jadi itu juga memicu Ayu untuk mempercepat proses penerimaannya, begitu? Betul Dok, betul. Saya sempat waktu itu mati-matian mencari Susana Murni, almarhum Susana Murni dan almarhum Ginan, tapi Susana saya nggak sempat ketemu, beliau sudah keburu meninggal. Lalu ketemu Ginan itu Yogyakarta akhirnya. Gitu. Jadi saya akhirnya terobsesi untuk mencari, ini ada nih orang yang kayaknya mah bisa hidup gitu. Gitu Dok. Oke, ya. Oke, dari Ayu, pertanyaan yang sama untuk Bang Indra. Kira-kira waktu awal apa handicap-nya untuk penerimaan ini? Waktu saya mengetahui status saya itu, saya lagi di Semarang ya, saya lagi rehab gitu ya. Tahun 2002 saya masuk rehab gitu. Jadi ketika saya jalanin rehab ya bisa berhenti gunakan napas saja itu udah satu anugerah gitu ya. Jadi saya coba fokus aja ngejalaninnya gitu ya, karena beberapa kali sebelum itu dibawa ke berobat kemana segala macam nggak pernah berhasil gitu, berantakan. Nah ketika saya memutuskan untuk sungguh-sungguh di situ, dapat bonus malah ketika saya sudah jadi bukan konselor lah ya, udah jadi badis di rehab itu, mulai percaya jadi staff. Saya belajar untuk mendampingi teman-teman, ada beberapa yang mereka sakit, akhirnya di situ 2003 saya belajar bahwa ada virus namanya HIV gitu, tapi informasinya sama seperti Ayu bilang tadi, sangat sedikit dan terbatas sekali karena zaman dulu juga belum ada internet ya, ada paling kuotanya mahal pisan, mesti ke warnet gitu ya, itu juga kan agak sulit gitu. Dan waktu itu juga untuk memperoleh obat harus ke Jakarta, karena sebagai pendamping saya harus merequest obatnya teman-teman yang tahu statusnya. Tapi lucunya saya seringkali mengantar teman untuk tes ke satu lab di Semarang waktu itu, karena hanya lab tertentu yang bisa mendiagnosa kita terinfeksi apa enggak. Situ seringkali dokternya nanya, Mas sendiri enggak tes dengan keyakinan bahwa saya nggak terlalu bandel-bandel banget lah ya, enggak lah, saya mah aman gitu ya, karena saya suka olahraga juga, jadi waktu itu hidup saya agak sedikit baik. Cuma hambatan yang paling telak itu adalah ketika 2003 itu saya sakit. Nah saya panas gitu ya, panas terus, demam gitu ya. Nah saya udah mulai berasa nih kayaknya nih, wah ini kayaknya, baru saya dapat kabar beberapa teman saya akrab yang dulunya pakai bareng di Jakarta, karena saya kan harus rehab di Semarang, mereka juga sudah ngaku bahwa mereka terinfeksi gitu, jadi mereka udah nyaranin sih, lu tes aja semua ya, biasalah denial gitu kan ya, enggak lah gue lebih baik dari lu gitu. Tapi pada saat sakit saya langsung ingat banget tuh, seminggu sebelum ulang tahun saya tes ke lab itu hasilnya dulu seminggu gitu, dan pas pada saat ulang tahun saya izin libur dari rehab, saya ke lab ambil. Cuma saya pikir nanti bacanya malam aja, karena kalau saya baca pagi itu atau siang itu hasilnya tidak seperti apa yang saya ini, wah ribet nih. Terus saya dengan santai jalan-jalanin dulu, sore maghrib saya pulang ke rehab. Terus pas mau mandi ada tanda belakang saya ada amplop itu. Terus saya buka kan, reaktif CD4 saya 16. Nah di situ situ langsung drop ya, karena beberapa waktu saya harus ngantar teman-teman dengan CD4 yang masih lebih tinggi dari itu, mereka agak sulit untuk dapat survive waktu itu, karena emang sangat sedikit ya teknologi yang kita tahu dan pengobatan yang sampai sekarang ini. Jadi di situ hambatannya saya masih direhab, obatnya harus ambil dari Jakarta, waktu itu masih berbayar 1,6 juta lebih. Nah, saya pikir emak saya aja bayar rehab aja udah jutaan, terus saya harus berobat. Cuma saya senangnya mama saya bilang gini waktu itu ketika tahu ya kamu bisa berhenti napas saja itu udah bonus, udah anugerah, kalau ada penyakit itu bonus saja biar kamu nggak macem-macem katanya. Nah di situ hambatannya ya agak-agak mulai lifted lah ya. Baru di situ saya mulai banyak berjejaring, karena
saya harus mendampingi teman-teman juga. Saya belajar dengan beberapa teman-teman di Jakarta, ada Spiritia waktu itu. Nah, ada kesempatan dan juga ada beberapa teman yang emang mungkin relapse ya, mereka masuk ke tempat rehab saya dan mereka punya pengalaman di isu HIV. Jadi saya juga belajar dengan teman-teman tersebut gitu. Sehingga ketika ada pertemuan ODA wilayah, saya ingat banget 2004 itu, saya ketemu dengan teman-teman dari Jakarta, dari berbagai kota di wilayah Indonesia Barat, di Semarang gitu. Saya lihat, ini orang kok keren-keren semua ya, terus kok pede-pede semua ya, kok bisa ya, gitu. Terus ya itu yang membuat saya, oh ternyata ya masih panjang hidup ini gitu, nggak selebar daun kelor. Itu yang memutuskan saya juga untuk memulai mengatasi hambatan yang ada di di hidup saya sana. Saya pikir waktu itu ya ini udah terjadi gitu. Apalagi yang harus dilakuin, kalau nggak bergerak ya nggak bisa. Karena saya juga melihat beberapa teman-teman juga hidupnya sehat segala macam. Kenapa enggak, kan saya sama. Saya pikir pas mereka makan siang, saya lihat makannya nasi sama, lauknya sama. Sama berarti obatnya sama. Ayo sama berarti. Udah itu aja saya ikutin. Itu Dok dari saya. Oke, jadi ada hal yang sama yang kita bisa lihat pelajari dari Mbak Ayu dan juga dari Bang Indra adalah bahwa selain dari keluarga kayak seperti mamanya Bang Indra, yang membantu penerimaan itu juga adalah ketika bertemu dengan teman-teman sebayanya, ya seperti itu. Itu menjadi satu kekuatan tersendiri. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita pada malam hari ini, kita akan lihat sedikit tayangan dari Sobat Sehat ya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan giveaway dari Sobat Sehat, silakan Anda memfollow Sobat Sehat itu ya. Oke, sambil nanti kita tayangkan lagi, tapi teman-teman bisa download Sobat Sehat itu dari Google Play ya, untuk yang menggunakan iOS maupun bisa menggunakan di bisa mengunggah dari Apple Store buat mereka yang menggunakan iPhone, begitu ya. Jadi teman-teman kalau perlu informasi tentang TB, tentang hepatitis C dan HIV/AIDS, bisa mengunggah Sobat Sehat ya. Jangan lupa ya, nanti Anda unggah supaya, karena itu yang nanti ditentukan oleh pihak IAC siapa yang dapat giveaway-nya ya. Oke, biar semangat ya. Terima kasih IAC. Terima kasih juga buat dokter pribadi yang membantu kita untuk membuat podcast juga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita udah bicara-bicara dengan Mbak Ayu, dengan Bang Indra ya tentang hambatan-hambatannya. Nah, sesudah itu mereka juga ketemu dengan teman-temannya ya, artinya teman-teman KDS-nya ya, teman-teman peers-nya ya. Jadi dua hal yang menarik adalah mereka ketemu teman-teman yang boleh dikatakan senasib sepenanggungan di Pernas atau Pertemuan Nasional ODA. Ngomong-ngomong udah lama ya kita nggak ada pertemuan nasional ODA ya, ini udah aduh so long ya, I miss this moment gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Saya sekarang ke Bang Indra dulu. Bang Indra mungkin bisa cerita mungkin titik terendah Bang Indra selama menjadi ODIF, apa mungkin bisa berbagi ya. Titik terendahnya di mana begitu? Ya, saya rasa sih titik terendah itu ya tadi zaman itu kan diskriminasi masih sangat kuat banget ya Dok ya. Jadi ketika seseorang tahu terinfeksi HIV, saya ingat banget zaman itu ketika saya saya ini tidak menjelekkan salah satu pihak gitu, tapi waktu itu saya ingat banget ketika saya harus mendampingi teman di Semarang dan dia meninggal di rumah sakit, itu dicasnya sampai peralatan tempat tidur segala macam itu dicas, terus ketika sakit ditaruh di tempat paling pojok ya. Itu hal yang saya nggak bisa salahkan karena mungkin informasi zaman itu tidak seperti sekarang, tapi ya bersyukurlah sekarang kita bisa lebih baik ya, teman-teman yang mengakses ARP sekarang bisa dapat layanan, bahkan hampir istimewa menurut saya sih. Kalau dulu aja kita mau masuk ke kliniknya aja lihat kiri kanan dulu gitu, karena tulisannya gambarnya pita merah terus ditaruh di situ, kita
ngelinguk gitu ya. Jadi waktu itu juga tidak mudah gitu untuk terbuka karena tadi beberapa juga ketika saya coba awal-awal 2004 kesaksian ke sekolah-sekolah, ke kampus waktu itu pas ini narasumber nanti yang akan seminar, salam pas saya cerita saya HIV, terus mau pulang nggak ada lagi yang mau salam gitu ya. Sedih juga gitu ya. Tadi aja saya nggak ngaku, salam foto-foto, giliran saya udah cerita bahwa saya HIV langsung lengos ya. Tapi itu salah satu tantangan yang harus saya lewati. Tapi ya itu titik terendah saya berpikir wah repot juga ya gini. Tapi saya bersyukur saya melihat ada figur-figur orang dengan HIV yang jadi role model saya waktu itu. Mereka berani di zaman yang serba sulit itu, mereka berani tampil, mereka berani speak up. Itu membuat saya jadi semangat gitu bahwa enggak kok, bisa kok, mereka bisa. Itu yang membuat saya juga terinspirasi untuk bisa berkontribusi dalam hidup saya maupun teman-teman yang lain. Itu sih kalau dari saya, Dok, titik terendahnya. Untuk Ayu gimana, Yu? Iya, Dok, jadi kalau saya sebenarnya titik terendahnya itu pada saat suami meninggal ya. Jadi ada 2 titik terendah sebenarnya dalam hidup saya. Yang pertama itu pada saat suami meninggal itu sekitar 2 minggu setelah dinyatakan HIV. Jadi pas dinyatakan HIV rasanya masih biasa-biasa aja nih, kayak masih mencerna, masih mencari tahu. Tapi pada saat suami meninggal itu rasanya kayak saya udah nggak punya pegangan gitu, karena setelah menikah kan kita lebih banyak sama pasangan kan gitu. Terus kemudian nggak lama habis itu kan anak saya juga positif. Nah, anak saya mulai sakit-sakitan. Nah, titik terendah kedua itu adalah pada saat anak harus mulai minum obat pertama kali dan kena Stephen Johnson syndrome. Jadi itu dari semua sakit yang anak saya pernah alami dari bayi gitu ya sampai dia besar, rasanya si Stephen Johnson syndrome itu salah satu yang paling serem karena saya nggak pernah ngelihat angka di termometer itu 41, Dok. Saya nggak pernah lihat. Nah, di termometer itu 41 gitu. Jadi itu terus panas sekali anak itu, terus dia udah kayak udang rebus. Dan kalau kita terlambat bawa ke UGD malam itu mungkin something's not really good happen with her gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak baik gitu terjadi pada dia gitu. Puji syukur terselamatkan gitu. Dan jadi itu masih satu fase. Titik terendah pertama suami meninggal, kemudian anak kena Stephen Johnson. Lalu kemudian pada saat kita pikir hidup sudah baik-baik saja gitu ya, after 10 tahun gitu ya, ternyata Tuhan itu masih kasih ujian sama kita gitu ya. Saya dihadapkan kembali dengan kematian kedua, di mana pada saat saya sudah merencanakan dengan baik hidup saya, minum obat teratur, semua direncanakan dengan baik karena ya kita tahu gitu bahwa kita bisa punya anak sehat dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda, dan anak yang kemudian kita rencanakan, Tuhan punya rencana lain gitu. Jadi tahun 2017 putra kedua saya meninggal dunia, bukan karena HIV tapi karena memang paru-parunya gagal berkembang, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya sampai di titik kemudian akhirnya sampai hari ini berpikir bahwa hidup itu tidak akan pernah sesuai sama inginmu yuk gitu. Jadi kamu boleh merencanakan sesuatu, tapi jangan juga kemudian ekspektasinya terlalu berlebihan sehingga membuatmu lupa bahwa tanganmu tuh cuma bisa memegang apa yang paling dekat denganmu gitu. Jadi akhirnya di situ saya belajar bahwa meskipun akhirnya saya yakin Indra juga merasakan hal yang sama ya, kita sampai di titik terbiasa sama kematian, Dok. Bahkan ada momen-momen kita udah nggak bisa nangis gitu, saking sayangnya sama orang-orang yang udah pada meninggal ini gitu. Kita udah harus let go gitu, tapi udah 2-3 hari, 1 minggu tuh baru tuh berasa tuh, wah gila nih, wah ini nggak bener nih gitu, kayak dan rata-rata titik terendahnya sih itu ya, kehilangan orang melalui kematian gitu, karena kita kan nggak ketemu lagi sama orang itu sih, Dok.
Ya, untuk Ayu, terus gimana Ayu untuk bisa mengatasi itu ketika masuk dalam kedukaan yang dalam? Misalnya tadi Ayu sempat menyinggung bahwa putranya meninggal begitu. Bagaimana Ayu bisa melakukan coping gitu? Apa saja, apa sumber kekuatan dari Ayu untuk menghadapi duka yang terjadi? Iya, kalau jadi saya baru menemukan sebuah apa ya, sebuah situasi di mana setiap setiap kematian itu meninggalkan kesan yang berbeda gitu ya. Meskipun sama-sama sedih gitu ya, tapi kesannya beda-beda. Ada kematian yang kita bisa hadapi dengan sangat luar biasa tegar. Ada yang mungkin kita butuh waktu cukup lama untuk bisa pulih gitu ya. Dan meninggalnya suami yang pertama itu kemudian bisa teratasi karena ada si HIV yang harus menjadi prioritas. Kan baru treatment, terus ngurusin anak, jadi udah selesai itu, lupa. Sedih tapi sambil melakukan sesuatu gitu ya. Sementara pada saat kematian yang kedua, titik terendah kedua, itu saya merasa bahwa hidup saya sudah baik. Gitu. Saya merasa bahwa saya sudah menjadi orang yang lebih patuh pada Tuhan gitu ya. Saya merasa saya sudah melakukan banyak hal baik gitu. Why don't you give me another chance gitu? Kenapa sih saya nggak dikasih kesempatan gitu? Jadi saya sempat merasa putus asa dan waktu itu saya sampai masuk ke fase saya kena PTSD, Dok. Jadi post traumatic syndrome disorder, karena memang fase yang saya lalui cukup panjang untuk akhirnya mendapatkan anak. Akhirnya saya akhirnya menemukan jawaban itu justru 2 tahun setelah anak saya meninggal. Saya akhirnya memberanikan diri ke psikolog. Jadi selama 2 tahun itu saya kayak, gak apa-apa yuk, kamu akan baik-baik aja, kamu sudah bisa melalui semua. Jadi saya berusaha kasih pesan sama diri saya sendiri bahwa saya nggak akan kenapa-napa, dan saya selalu menyangkal setiap emosi yang saya rasakan. Jadi kalau saya lagi sedih, saya bilang, kamu jangan sedih Ayu. Kalau saya lagi marah, kamu jangan marah Ayu. Jadi saya lawan terus, Dok. Nah, pada saat ketemu psikolog saya kemudian bilang, Ayu, berikan emosimu ruang. Kenapa? Karena tanpanya kamu tidak akan pernah bisa hidup. Gitu. Jadilah di situ saya dikasih 1001 cara menghadapi emosi sendiri gitu ya. Wah, itu gila, Dok. Itu kayak, aduh maaf ya saya berkali-kali menggunakan kata gila nih, karena memang rasanya kayak orang gila, Dok, kena PTSD itu. Banyak fase yang saya pikir saya halusinasi gitu. Saya pikir saya ini mah emang lagi capek aja kali gitu. Jadi saya benar-benar 2 tahun itu saya tidak bisa tidur dengan tenang ya. Saya selalu tidur larut malam dan saya selalu merasa seperti jantung saya mau berhenti tiap malam gitu. Terus pada saat sudah kembali ke kegiatan aktivisme HIV, lagi meeting di ruangan ber-AC misalkan. Ruangan ber-AC itu rasanya kayak ruang operasi, Dok, baunya, Dok. Jadi pengalaman traumatisnya datang lagi gitu. Jadi karena saking mengerikannya, akhirnya saya kontak salah satu kawan saya yang juga dia penyintas masalah kesehatan mental, terus dia akhirnya sarankan saya untuk ke psikolog. Terus saya pikir, wah saya gila dong gitu. Dan mengakui bahwa kita punya masalah kesehatan mental tuh ternyata nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya psikolog lah yang akhirnya menjadi awal saya belajar mengelola emosional, dan kemudian saya akhirnya juga ketemu cara-cara lain untuk berdamai sama diri sendiri, dan disitulah saya merasa saya makin dekat dengan Tuhan dan saya makin bersyukur gitu sama kehidupan yang saya punya. Itu luar biasa deh, Dok, fasenya. Saya akan selalu merinding sih cerita ini. Terima kasih Ayu sudah mau berbagi. Teman-teman, PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder. Jadi artinya adalah stres yang muncul biasanya beberapa bulan, biasanya sampai 6 bulan sesudah kejadian yang duka yang dalam ya. Nah, kejadian PTSD ini juga sekarang sedang banyak dihadapi oleh saudara-saudara kita yang kehilangan anggota keluarganya yang menderita COVID karena mereka tidak bisa misalnya menguburkan
dengan cara yang semestinya, ya. Berbagai acara ritual keagamaan itu dipangkas, dan itu membuat orang gelisah karena ada perubahan dari kebiasaan begitu. Nah, saya kembali lagi ke Bang Indra. Bagaimana Bang Indra bisa keluar dari keterpurukannya pada saat itu? Oh, makasih dok. Ya, jadi saya lupa tadi titik. Saya juga punya titik satu lagi tuh kenapa saya titik terendah lah ya. Itu kan saya cerita tadi saya demam panas segala macam. Baru saya tahu status itu bukannya makin baik, makin drop gitu. Ketika saya tahu CD4 saya positif itu seminggu saya masih memaksakan untuk di rumah, tapi akhirnya nggak bisa, tumbang terus. Saya harus ke rumah sakit gitu. Jadi saya dirawat itu karena TB gitu dan juga HIV gitu. Jadi saya 2,5 bulan itu di rumah sakit pusat provinsi di Jawa Tengah gitu ya. Jadi itu yang bayangin dari berat 70-an, ya sekarang saya overweight ya. Tapi dulu 70-an ideal lah ya, lumayan keren gitu. Tapi saya turun sampai 40 sekian gitu. Jadi 20 kilo dalam nggak sampai sebulan gitu. Jadi saya cuma tiduran aja di ranjang, rambut basah, lengket ke bantal, dan saya harus terapi 2 obat sekaligus waktu itu karena ya dokternya juga saya ingat banget, ada dokternya, saya beruntung banget punya dokter yang begitu care waktu itu, ada dokter Muklis, jadi dia datang gitu ya, walaupun dia nggak tahu berharap gimana, tapi piye kabarmu Mas Indra, saya sembuh yo, kita main bola. Jadi buat saya itu semangat gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang pas ada kan, pasti kan kalau pasien kan mood swing ya, ada saatnya senang, tapi kan udah agak siang, makanan nggak cocok segala macam, mulai lagi terus dalam beberapa waktu makin turun karena makin wasting, terus dibilang lagi ada dokter datang, jadi saya sempat dengar gitu mereka lagi diskusi gitu, saya kayak kelinci percobaan ini terapinya gimana, karena tahun 2003 itu mereka nggak, ya belum banyak yang bisa memberikan terapi yang paling pas gitu kan ya. Jadi saya di situ saya berdoa, dari doa minta kesembuhan sama Tuhan, saya sampai berkata, Tuhan capek, Tuhan terserahlah Tuhan, kalau emang Tuhan itu. Di bulan kedua saya ingat banget, udah berantakan, ibu saya dari mulai tidur di bawah, tidur di ini, sampai nyuci daster dan apa di rumah sakit, orang suster juga udah nggak bisa ngomong apa gitu ya. Jadi saya ngelihat juga salah satu perjuangan orang dekat saya, terus saya lihat, saya berdoa, kalau emang dikasih kesempatan saya mau berbagi lah hidup saya. Nah, itu yang membuat titik balik sebenarnya. Dalam seminggu ke depannya tiba-tiba saya cepat gitu pemulihannya. Saya memutuskan untuk tidak pakai selang lagi, selang oksigen, dan makan. Saya mulai makan, minta pisang rebus ya dok ya, pisang rebus, karena saya nggak mau dimasukin maslang, sonde. Makanannya. Ya akhirnya di situ akhirnya saya ngelihat bahwa ada mujizat ternyata ketika kita emang berserah. Dari situ sekarang saya sangat menjaga banget untuk tetap patuh makan obat ya, walaupun kadang-kadang adalah kelewatan dikit gitu ya, saya bukan sempurna, tapi saya benar-benar menghargai bahwa hidup itu mah mahal gitu loh, terlepas dari kejadian kata Teh Ayu tadi, teman silih berganti meninggal, orang-orang kita kesayangin, tapi kita dikasih kesempatan, berarti kan masih ada rencana semesta ya buat hidup kita, untuk orang-orang dekat kita. Itu aja sih dari saya. Saya tahu, saya mau menyinggung sedikit. Indra, saya tahu Indra waktu itu ada di rehab Rumah Damai, dan orang tahu Papi Mul. Ya, Pak Mulyadi itu terkenal sempat masuk di Kick Andy gitu. Mungkin Indra bisa cerita sedikit tentang ketika teman-teman di Rumah Damai tahu Indra HIV positif, bagaimana sikap dari teman-teman, bagaimana sikap dari Papi Mul begitu. Silakan. Jadi sebenarnya gelombang HIV di Rumah Damai itu 2001 ya dok ya. Jadi ketika itu Papi Mul kan selalu orang yang mencari hal baru, mengetahui hal baru. Terus dia tahu tuh 2001 bahwa ada tes untuk
teman-teman pecandu supaya mereka tahu terinfeksi HIV apa enggak. Tapi dengan bekal yang terbatas, informasi yang terbatas, akhirnya memutuskan 40 anak di rehabilitasi itu tes semuanya. Dan 12 dari mereka itu positif. Bayangin. Itu ada yang react, ada yang enggak, ya ada yang memutuskan cari alasan ya. Oh, di sini ada orang HIV, saya mau pulang segala macam. Nah, itu kayak chaos lah, terjadi chaos itu. Tapi bersyukurnya di situ ada orang-orang yang memutuskan enggak. Jadi kan kita juga nggak tahu caranya itu. Kita membuat aula tempat perpustakaan untuk teman-teman di situ ngumpul di situ yang positif. Tapi 1-2 hari teman-teman yang di kamar kayaknya sungkan ya, karena tiap hari bareng, makan bareng, main olahraga bareng, doa bareng, tiba-tiba ngeliat temannya dijauhin kan mereka kayak nggak nyaman gitu ya. Akhirnya mereka mutusin nggak, Pi, sekarang kita buka aja, Pi, semua pintunya, kita gabung. Nah, disitulah terjadi apa ya, terjadi atmosfer yang baru gitu ya. Orang-orang yang tadinya nggak tahu mau ngapain karena tiba-tiba harus tahu ya, untuk tahu dia pecandu narkoba aja waktu itu sulit ya untuk pulih. Terus dapat bonus lagi tahu HIV dan obatnya sulit. Nah, di situ kita akhirnya semangat. Makanya di situ juga kita sampai waktu itu pertemuan ODA wilayah itu juga kita borong semua teman-teman dari yang lagi pertemuan nasional, kita bawa semua ke rumah damai. Cuma dulu syaratnya nggak masuk, mesti di razia karena nggak boleh rokok. Teman-teman pada ngomel. Ya, tapi itu oke. Ya. Dokter, aku bergetar gitu dengar cerita Indra, ngebayangin 2001 ke 2003 tuh ARV kan belum ada ya. Betul. Gitu. Aku nggak tahu apa yang ada Indra rasakan gitu loh. Ini aku bener-bener kayak hampir menangis, Indra. Gila, lo keren banget. Aduh. Ya, memang kalau dilihat di awal-awal, saya sendiri masuk di bidang HIV 2004 ya, ketika obat masih berbayar ya, kemudian 2005 baru yang free total begitu. Ya, memang kita melihat bahwa di tengah-tengah ya hal-hal yang mungkin kita pikir, kok si Papi Mul ini kurang kerjaan sih, pikir-pikir periksa-periksain segitu, udah gitu kan bingung nih hasilnya. Tapi kan ternyata tujuan beliau tuh baik ya. Saya tahu Pak Mulyadi itu orang yang care, dan buat anak-anak rehab rumah damai, Pak Mul dan Mami Mul itu juga adalah orang tua buat anak-anak di situ. Dan cara pendekatannya itulah yang membuat teman-teman misalnya seperti Bang Indra ini bisa survive dan bisa tegar sampai di sini, tidak lepas dari tangan dari yang didapat di rumah damai begitu. Teman-teman, jadi kalau kita lihat ya sekarang ini obat itu sudah jauh lebih mudah, jauh lebih bersahabat begitu ya. Satu hal yang saya harapkan dari teman-teman yang khususnya yang baru ya, kita patut mensyukuri apa yang ada ya. Kita bersyukur karena kita sudah dalam keadaan posisi yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh maju, bukan, tetapi kita mensyukuri apa yang ada dulu begitu ya. Obat sudah bisa gratis, akses juga jauh lebih mudah begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke satu hal, bagaimana Bang Indra dan Ayu itu menemukan makna hidup. Ya, siapa dulu nih? Aku dulu, Andra ya. Boleh, silakan. Meaning of life, kita bicaranya makna hidup, karena kita bicara ada kaitan dengan yang maha tinggi, berarti kan ada sesuatu, salah satunya adalah makna hidup. Ya, jadi Dok, tadi kan saya sempat cerita ya, saya 1 tahun baru memutuskan untuk ketemu sama kelompok dukungan sebaya. Jadi 1 tahun itu kerjaannya setiap hari kan menghakimi diri sendiri, marah, kemudian nggak mau deket-deket sama anak, gitu. Ke orang tua juga baper terus gitu ya, emosi naik turun ya, mood swing kalau kata Indra tadi. Nah, pada saat pertama kali ketemu KDS, lalu kemudian saya, itu momen pertama juga saya akhirnya bekerja menjadi pendamping sebaya di lapangan. Saya waktu itu in charge di Jakarta Selatan. Saya setiap hari itu ketemu orang-orang yang HIV juga gitu ya. Nah, kalau ketemu orang dewasa rasanya biasa-biasa aja Dok. Tapi ada satu momen di mana saya ingat banget, saya bantu salah satu orang, saya ingat banget ceritanya, saya bantu orang
ke UGD pakai kursi roda. Kamarnya sudah dapat, Dok. Jadi kalau dulu di Jakarta, di Fatmawati, pada saat UGD bilang penuh, kami ada pasukan bayangan, Dok. Kami naik ke atas, terus kami periksa, ada nggak kamar kosong gitu. Terus kita tag sama suster. Terus kita ada gitu. Kita udah koordinasi ke poli A misalkan. Sayap apa gitu ya. Nah, terus pas udah dapat, kan harus lewat UGD, kan harus daftar. Di perjalanan saya dorong teman yang saya dampingi itu, saya ingat banget laki-laki, saya masih tanya sama dia gitu, kalau sudah sembuh nanti Mas mau makan apa? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, saya nggak tahu. Dia bilang, yang enak makan apa di dekat sini? Dia bilang, oh kalau gitu kalau Mas sembuh nanti kita makan soto daging di seberang Rumah Sakit Fatmawati. Saya bilang gitu. Saya masih ngobrol gitu, Dok. Dia lunglai gitu, tapi dia masih menjawab dan merespon. Pada saat sampai di UGD, saya bilang sama dia, sebentar ya, saya mau ngecek gitu. Jadi dia nggak jauh, dia di sebelah saya. Terus saya baru ngobrol sebentar, saya tengok kanan, dia sudah meninggal, Dok. Dia bersandar, terus dia meninggal, Dok. Terus saya marah dong, kan saya bilang, Mas, saya guncang-guncang badannya. Tadi katanya mau makan soto daging, Mas. Saya bilang gitu. Saya benar-benar nangis kejar sekali, Dok. Itu adalah kematian pertama di tangan saya pada saat saya mendampingi orang. Disitulah kemudian saya pengen nangis sih sebenarnya, karena disitulah saya kemudian bersyukur saya masih hidup. Di situ saya bersyukur sekali. Setelah proses ke orang tua datang, yang saya lakukan pertama kali, saya nggak pulang, Dok, saya makan soto daging, Dok, beneran, Dok. Jadi saya makan soto daging ini, saya ketawa sambil saya nangis, Dok. Ya kenapa? Karena saya kayak pengen ngomong kepada si almarhum itu, saya hari ini makan soto daging buat kamu gitu. Karena mungkin kamu nggak bisa ngerasain soto daging, tapi saya masih bisa makan, jadi saya mau nikmatin soto daging saya, mungkin ini soto daging terakhir saya gitu. Jadi aduh, saya udah lama loh bikin acara HIV, saya nggak nangis gini. Malam ini saya bener-bener nangis. Jadi di situ saya bener-bener akhirnya minum obat dengan benar, minum obat dengan patuh gitu ya. Dan semua bentuk hal-hal yang membahagiakan saya itu saya syukuri gitu, meskipun kecil. Kayak misalkan gajian saya telat misalkan, tapi hari itu saya dapat buah atau roti gitu dari orang yang saya dampingin gitu, dari keluarga kan suka ngasih gitu ke anak-anak yang lagi jaga gitu ya. Buat saya itu bentuk rasa syukur yang luar biasa. Kenapa? Karena rotinya enak banget gitu. Jadi akhirnya saya benar-benar mensyukuri setiap hal kecil. Anak saya meluk, wangi, bau asem gitu ya. Terus bapak saya sehat, atau adik saya naik kelas gitu, semua bentuk dalam kehidupan akhirnya saya syukuri. Kenapa? Karena kalau saya udah meninggal, saya nggak bisa lihat itu lagi gitu. Jadi, wah itu kematian pertama yang tidak pernah saya lupa. Dan setelah itu ada banyak sekali kematian lain yang makin membuat saya jadi pertama malu sama diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya lebih sehat. Saya harusnya lebih bisa gitu. Jadi kenapa saya mengeluh gitu ya? Mengeluh itu boleh, tapi dalam konteks apa gitu ya. Jadi ya itulah saya maaf ya, Dok, jadi agak sedikit drama. Jadi itu, Dok, jadi itu momen pertama saya ingat sekali, itu sekitar tahun 2010 dan ya mudah-mudahan semua kawan-kawan yang sudah mendahului kita ya diberikan kedamaian ya di sana gitu, karena akhirnya kita ya melalui mereka kita bisa belajar. Begitu, Dok. Ya, terima kasih. Satu kata kunci, teman-teman, bersyukur, gratitude ya. Seni bersyukur, seni merayakan hidup yang sulit, seni merayakan hidup dalam penderitaan. Ketika kita bisa bersyukur di tengah kesulitan kita, semua kita pasti pernah mengalami kesulitan, dan satu kata kunci yang utama adalah bersyukur. Bang Indra, bagaimana dengan Bang Indra tentang makna hidup buat Anda? Ya, meaning of life buat saya itu, saya ingat banget, saya udah pulih 2004, itu 6 bulan, saya sempat pulang ke Jakarta untuk pemulihan.
sudah mulai gemuk lagi sedikit 60-an. Saya balik lagi karena saya masih komitmen untuk jadi mentor ya, untuk jadi pembina di rehab situ. Jadi saya balik, ketika saya balik obat saya masih tetap dikirim oleh dokter itu, dan dokter itu melihat bahwa ada satu yang berbeda dari teman-teman beberapa orang yang mengalami pengobatan di rumah sakit tersebut, sehingga dia nelpon saya langsung secara pribadi dan berkata mau nggak membuat grup di sini gitu loh, karena banyak teman-teman di sini. Bayangkan itu kan Jawa ya, jauh dari akses gitu. Kalau di Jakarta aja tahun segitu aja sulit, gimana yang di Jawa gitu ya. Jadi dia bilang Mas Indra bisa bantuin saya untuk running lah pertemuan, minimal ngobrol-ngobrol gitu, karena saya ingat itu kalau saya ketemu dengan pasien dia TKW dari satu kota yang cukup 1 jam dari Semarang gitu ya, dia harus datang dari desa naik angkot, naik pokoknya naik angkutan 1 jam ke terminal, dari terminal naik bus ke Semarang hanya untuk mengakses ARV zaman itu gitu. Dan dia nggak punya pengalaman apa-apa, orang polos gitu ya. Ada teman-teman transgender waktu itu di situ yang tinggal di pinggir kali. Mereka baru tahu statusnya. Jadi saya mulai dengan beberapa teman, salah satunya waktu itu Mas Aris juga baru pulang dari Bandung kalau nggak salah. Kita buat Semarang Plus namanya. Jadi ada satu inilah KDS gitu ya, nggak tahu juga sih namanya apa ya, pokoknya biar kelihatan keren plus aja gitu. Semarang Plus. Ya udah, tapi di situ saya ngelihat gitu, ternyata arti hidup itu ya kita bisa barengan, duduk bareng. Ada yang pakai dari latar belakang yang berbeda ya, ada yang cuma pakai jari kain gitu ya, sarung, ibu pakai, ada yang ya itu bisa nyambung gitu loh, bisa punya semangat yang sama untuk mau bangkit gitu. Itu yang saya melihat bahwa ternyata hidup saya ini diizinkan Tuhan bisa ngalamin ini ya, salah satunya ya ada jalan yang saya harus ambil gitu ya. Ya saya bersyukur saya ambil jalan itu gitu, sehingga saya beberapa tahun cukup lama juga mendorong teman-teman di situ, mereka akhirnya bisa mandiri, bisa melakukan KDS juga makin banyak segala macam. Tapi akhirnya 2013 karena saya tertarik dengan bola, saya menyeberang ke Bandung waktu itu gitu. Jadi itulah yang saya lihat. Tapi saya bersyukur juga di Bandung saya menemukan komunitas juga yang luar biasa. Saya rasa juga di setiap kota dimanapun kita berada hari ini, tinggal ketemu aja sih pasti asik-asik sih orangnya. Tinggal ya kalau ada gesekan-gesekan biasalah, jangan diambil hati ya. Ya namanya juga lagi gini, tapi ya tadi dengan kebersamaan kita akan jadi lebih kuat gitu. Ada lagunya itu Superglad, satukanlah kita asik. Wow, inilah lah. Gitu. Oke, terima kasih Bang Indra ya. Ternyata untuk menemukan makna hidupnya itu artinya ada hal-hal yang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan, sehingga itu membuat satu penyadaran ya, ada semacam pencerahan lah begitu ya, baik untuk Ayu maupun untuk Bang Indra. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan. Ada waktu kita tinggal 6 menit lagi sebelum kita masuk ke tanya jawab. Saya mau tanya ke Bang Indra dan Ayu, bagaimana kalian menyeimbangkan antara hal yang fisik dengan hal yang rohani begitu? Kan orang harus balance. Selama ini kita hanya bicara sampai batas biopsikososial, tetapi kita jarang bicara soal spiritual. Sekarang kita mau bicara bagaimana kita sebagai manusia, whole person, itu bisa menjadi whole person sebagai manusia seutuhnya. Artinya manusia seutuhnya itu bukan fragmented, ya, bukan terpecah-pecah menjadi ini tubuh, jiwa, roh, bukan. Tapi ini menjadi satu keseluruhan, bukan hanya masalah fisik, masalah jiwa, dan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah spiritual. Oke, saya akan minta Teh Ayu untuk cerita bagaimana untuk menyeimbangkan antara yang jasmani dan yang rohani. Iya, Dok. Jadi yang pertama tadi dari awal kita punya banyak kesamaan ya. Aku sama Indra tuh sama-sama mencari endorfin dari olahraga. Jadi kalau untuk jasmani, selain minum ARV yang teratur,
itu mah wajib gitu, udah nggak boleh diganggu gugat. Kemudian makan sehat, jadi makan sehat itu tidak harus mahal, tapi kemudian makan sehat, istirahat teratur, sama ada satu itu konsep olahraga itu justru saya dapat itu dari Ginan, apa namanya ya, panutan kita semua ya, almarhum Ginan. Jadi suatu hari setelah pertemuan Jogja itu ya kami jadi teman gitu ya, terus kemudian dia bilang bahwa Neng, kamu suka olahraga nggak? Dia tanya gitu. Saya bilang enggak, saya udah lama nggak olahraga setelah saya tahu HIV gitu. Kemudian dia jelasin soal konsep pada saat berolahraga tubuh akan menghasilkan hormon endorfin dan lain sebagainya gitu ya. Nah di situ kemudian saya tertantang dan saya merasakan sendiri memang bedanya kalau habis olahraga sama kalau nggak olahraga sama sekali. Kalau sekarang setelah 12 tahun hidup dengan HIV, olahraga itu sekarang jadi seperti kalau makan sehari 3 kali, seminggu itu belum sepedahan minimal 4-5 kali atau 3 kali lah minimal, itu badan saya sakit-sakit dok. Malah sakit-sakit biasanya. Jadi kalau secara jasmani benar-benar harus diseimbangkan dan itu berkala ya, maksudnya bertahap. Tidak serta-merta juga orang dengan HIV semua harus langsung olahraga, tidak gitu. Jadi memang harus menyesuaikan dengan kapasitasnya. Jadi kalau memang bisanya lari. Kalau misalkan bisanya jogging aja atau jalan cepat silahkan. Atau senangnya renang ya renang gitu. Kalau saya senangnya sepedahan karena saya bisa main-main, saya bisa sambil nyanyi-nyanyi dan saya bisa jalan-jalan sesuka hati saya gitu. Tanpa harus terlalu berpikir saya mau kemana. Yang penting saya punya target biasanya minimal 10-15 kilo dalam satu kali trek gitu, dan itu luar biasa. Nah, di luar daripada aktivitas fisik tadi yang kelihatan gitu ya, yang secara jasmani dilakukan, saya juga punya beberapa hal-hal yang ada dua sih sebenarnya. Yang pertama ibadah wajib kepada Tuhan ya, yang saya bukan juga kemudian Islam yang benar-benar taat gitu. Saya kadang-kadang masih suka sholat yang belang bentong, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap momen, tidak hanya pada saat saya sholat gitu. Jadi saya tuh orang Jawa ya, jadi saya percaya bahwa semua benda di rumah saya itu hidup, sehingga bersyukurnya saya pada hidup saya itu kepada Tuhan melalui semua hal yang membantu saya hidup. Jadi misalkan gini, saya ke dapur nih dok pagi-pagi mau bikin sarapan, saya pasti buka pintu, terus saya akan suka ngucap, ini jarang ada yang ngelihat ya suami saya atau anak saya gitu ya, karena kan malu juga kadang-kadang gitu ya. Saya masuk dapur, terus kemudian saya gini, selamat pagi dapur, hari ini kita bikin sarapan. Saya suka gitu. Terus nanti saya pegang kulkas, saya pegang piring, saya pegang minum, yang kayak gitu-gitu. Terus saya biasanya akan ngoceh sendiri sambil dancing, sambil hal-hal yang nggak kelihatan tadi ya. Saya bercakap-cakap dengan diri dan benda-benda yang ada di sekitar saya yang sebenarnya Tuhan titipkan benda-benda itu kepada saya supaya saya bisa hidup gitu. Itu pertama. Terus kemudian ini di luar daripada ibadah tadi ya. Terus kemudian kalau yang berhubungan sama ibadah itu saya ngerasa justru kedekatan saya itu makin meningkat justru setelah ibadahnya selesai. Jadi biasanya kalau saya senang sholat itu di akhir-akhir waktu. Yang paling saya senang sebenarnya sholat Isya, sholat yang malam hari. Kenapa? Karena saya ngerasa saya nggak dikejar-kejar sama waktu gitu ya, karena beberapa waktu sholat itu lebih pendek. Nah, Isya biasanya itu saya doanya lebih panjang dan saya lebih lama gitu pakai mukena dan lain sebagainya, dan saya nggak banyak berucap gitu, berkata-kata memanjatkan doa, tapi saya ngucapin semuanya dalam hati gitu, terus kayak curhat, ya Allah tahu nggak hari ini aku gitu. Jadi aku bener-bener kayak ngobrol sama Tuhan, tapi tidak dengan doa yang formal yang memang tertulis A to Z gitu loh. Jadi memang bener-bener di situ saya ngerasa Tuhan dekatnya sedekat ini gitu. Jadi di situ saya bener-bener bisa bersyukur sambil saya bilang hari ini
kedai rame gitu. Itu saya ngomong sendiri gitu, kedai rame. Terus tadi di kedai ada yang datang sekeluarga, seneng banget lihat. Jadi saya kayak curhat sama Tuhan gitu. Nah yang ketiga dok, saya tuh punya kebiasaan sama apa namanya anak dan suami saya sebelum tidur. Saya akan selalu peluk dan cium anak saya dan kita saling bilang I love you karena saya takut it's gonna be our last kiss and hugs. Jadi itu menjadi energi buat anak saya dan itu jadi energi juga buat saya. Dan kalau sama suami saya, ini justru yang saya agak kaget nih. Ini kan pernikahan kedua, suami kedua. Nah, suami saya ini selama 7 tahun terakhir sebelum tidur dia taruh tangannya malam itu taruh tangannya di bahu gitu ya, atau sambil peluk, terus dia sambil baca doa. Biasanya dia baca Al-Fatihah, terus dia bilang, ya Allah terima kasih karena hari ini kami semua dikasih sehat. Atau doanya beda-beda tiap hari biasanya. Jadi saya pertama kali diperlakukan seperti itu oleh suami saya jadi kayak, ya Allah saya didoain sama suami saya, ya Allah gitu. Meskipun kadang-kadang doanya bercanda dok ya, sekarang kan saya gundul nih. Ya Allah semoga si gundul gitu. Ada yang kayak gitu-gitunya gitu. Oh iya sama satu lagi dok, ini saya gundulin kepala, itu saya sedang meditasi tubuh karena pandemi. Kadang-kadang ada bagian tubuh kita yang cenderung membuat kita lelah. Biasanya kita rawat, bisa ke salon dan lain sebagainya gitu. Ini saya menjadi beban dan segala macam. Jadi salah satu tujuan kenapa kemudian saya pangkas rambut saya pengen let go beban-beban yang saya jadi kayak marah sama diri sendiri. Jadi saya bilang sama diri saya, oke saya meditasi tubuh dengan mengikhlaskan bagian-bagian yang selama ini bikin saya berat gitu. Dan pada saat dibotakin, selain semua orang pada heboh ngelihat saya disangkanya saya kena kanker gitu ya, saya malah menjadi bersyukur gitu. Nah, semua rangkaian tadi dok, itu tidak terpisahkan satu sama lain, connected to each other, termasuk kemudian saya dan suami sekarang dikasih kepercayaan untuk berbagi nasi di masa pandemi, sudah memasuki hari yang ke-38 dan itu doa yang tidak pernah habis dari orang-orang. Kita cuman menyisihkan energi saja, tidak apa ya namanya, kita nggak ngeluarin uang, tapi kita cuman ngeluarin energi sama waktu gitu. Jadi saya pikir kalau saya sudah sehat, kalau saya sudah melalui semuanya, tapi saya tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, lantas buat apa gitu saya hidup gitu. Jadi itu sih dok. Aduh ya Allah, saya kalau cerita gini tuh suka merinding sendiri. Terima kasih dok. Terima kasih sudah berbagi, Ayu. Itu menjadi sumber kekuatan bukan hanya buat para teman-teman yang hadir di sini, tetapi buat saya juga sebagai moderator. Oke, Bang Indra, bagaimana Bang Indra menyeimbangkan masalah jasmani dengan masalah rohani? Ya, keseimbangan hidup buat saya itu dibagi 3 sih dok ya. Yang pertama itu roh, jiwa, tubuh gitu. Kelihatannya klise tapi ya itu emang yang harus ya tadi kata Teh Ayu nggak bisa dipisahin gitu. Jadi untuk mengisi roh manusia roh saya yaitu saya ya komitmen untuk bersyukur ya, gratitude. Tadi saya bersyukur tiap bangun pagi saya tuh ambil waktu untuk saya baca, kebetulan saya Kristiani, saya ambil waktu untuk saya baca Bible gitu, saya doa, saya baca Alkitab, karena itu bisa ini ya, bisa urutan, bisa apa, pokoknya saya punya hal tertentu saya baca karena ya saya di situ saya sama masuk ke Teh Ayu tadi, ada perkataan-perkataan ayat yang memang menguatkan kita, jadi saya perkatakan, karena itu kalau kita perkatakan jadi sih biasanya. Kata Teh Ayu tadi, harus semakin sering memperkatakan yang positif, apalagi yang dari Tuhan kan pasti jadi ya, tapi waktunya nggak tahu kapan gitu, tapi perkatakan aja dulu gitu. Itu yang saya lakuin gitu untuk mengisi roh saya gitu, manusia roh saya, karena saya tahu kalau saya nggak ngisi gitu di awal pagi, saya pasti kemana-mana itu nggak nyaman lah, pasti bete lah ya, namanya manusia dagingnya lebih kuat gitu. Jadi ya udahlah, saya tetap komitmen untuk ngambil gitu waktu itu. Terus kalau untuk jiwa ya biasalah, kesenangan yang bisa memuaskan jiwa ya, nonton, saya suka nonton, saya kadang-kadang Netflix segala macam, kadang-kadang saya ke teman saya ada Faisal Udo namanya, dia suka download segala film itu sumber bank film saya datang ke dia, berseri segala macam. Jadi itu juga membuat saya belajar juga kan, dari film-film juga kan banyak pelajaran juga kalau ada film-film yang emang menginspirasi ya, itu juga bisa
menjadi masukan gitu buat jiwa saya. Terus juga kalau untuk tubuh ya sama tadi hobinya ya supaya sehat olahraga gitu. Saya melakukan olahraga. Jadi kalau ada badan saya ini, kalau saya merasa diri saya ini lagi kayak aneh gitu, saya langsung introspeksi gitu, kayaknya ada yang kurang ya, apa ini gitu. Saya coba cari, oh ternyata mungkin waktu saya untuk secara pribadi dengan Tuhan kurang, atau waktu saya untuk me time ya bahasanya sekarang, me time saya kurang, atau saya kebanyakan olahraga karena kadang-kadang anak-anak tiap hari, bang futsal bang, besok ini futsal. Tadi aja barusan coach Bogim aja, bang besok jam 7 malam futsal, nggak tahu sampai jam berapa selesai ya. Tapi maksudnya harus dengan umur lah ya, makin kalau dulu mau sikat terus, sekarang kan harus mikir juga ya. Pas main mah nggak berasa, kalau udah pulang baru aduh pinggang gitu ya segala macam. Jadi itu sih, karena kalau kita bisa maintain itu kayaknya kita akan lebih stabil sih jalanin hidup gitu. Ya masalah akan datang silih berganti, tapi kalau kita bisa membuat kita berdiri di pijakan yang kokoh, saya rasa kita goyangnya nggak terlalu parah lah gitu ya. Kita bisa bangkit lagi, bisa jalan lagi, bisa ketawa-tawa lagi ya. Ada waktu kita sedih, ada waktu ketawa ya, tinggal enjoy aja, nikmatin, tinggal disetel aja kayak kaset gitu. Itu aja sih ya. Terima kasih Bang Indra. Jadi kata penutupnya yang cukup ini ya, artinya hidup ini bisa goyah, tetapi kalau kita punya pijakan yang kokoh, yaitu keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, maka goncangan itu tidak akan terlalu berat dan bisa diatasi. Betul ya Bang? Seperti itu? Oke, teman-teman, kita akan lihat tayangan dari Sobat Sehat selama 1 menit. Sesudah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat yang baru masuk, perlu saya diingatkan bahwa topik kita pada malam hari ini adalah spiritualitas dalam kehidupan orang dengan HIV/AIDS. Jadi topik pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik tidak akan dibahas pada saat ini. Silakan Adun, ditayangkan dulu Sobat Sehatnya dari IAC. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Johar ya. Bagaimana caranya menjadi pribadi Oda yang memiliki jiwa resilient, Kak? Terkadang jiwa ini hancur ya. Terkadang berpura-pura tegar dengan keadaan, apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19. Jadi gimana sih bisa teman-teman bisa mempunyai resiliensi seperti sekarang ini? Ya, saya dulu kali ya. Ya. Tadi Ayu terus. Ya, kalau buat saya sih yang pertama gimana kita bisa jadi tangguh ya, kita harus saya ingat banget jargonnya ya, ini bukan kembali teori tapi saya belajar dari rehabilitasi sih. Jadi bahwa kita harus menerima dulu gitu status kita gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak akan bisa beranjak gitu. Jadi gimana bisa menjadi Oda yang resilient atau yang tangguh adalah
ya kita harus akui bahwa kita positif HIV gitu. Ya masalahnya kita harus terbuka apa enggak harus juga gitu ya. Tapi maksudnya secara pribadi kita ngerti gitu. Kita tahu bahwa kita HIV, kita belajar cara pengobatannya, kita mencari akses untuk bisa hal-hal yang bisa mendukung kita. Saya rasa otomatis kita akan jadi naik gitu, jadi upgrade gitu skillnya gitu. Tapi kalau kita tahu status terus duduk di pojokan, menyesali diri segala macam ya itu ada sih waktu kayak gitu ada. Tapi saya rasa kata Teh Ayu tadi, masa mau seminggu, masa mau sebulan, masa mau 2 bulan kayak gitu ya itu nggak akan ini. Jadi buat saya ya tadi gimana kita bisa tangguh itu lewat pembelajaran sih. Tapi pembelajaran itu baru bisa dicapai ketika kita mau melanjutkan perjalanan gitu. Itu aja sih dari saya. Aku mirip-mirip. Awalnya nomor 1 mirip banget sama Indra, di mana yang paling harus bisa dilakukan adalah menerima. Itu makanya menerima tuh bukan hanya menerima kondisi HIV ya, tapi apapun yang melingkupinya gitu. Dan itu bisa dilakukan, nggak tahu ya teman-teman suka melakukan ini atau enggak. Kalau saya orang yang termasuk suka nulis. Jadi kalau ada masalah, saya biasanya kalau saya nggak bisa berpikir jernih, saya tulis biasanya. Saya tulis resiko terburuknya apa. Kalau saya ambil jalan ini, akibatnya apa? Kalau saya tidak ambil jalan ini, resikonya apa? Wah, tuh Indra punya buku harian tuh, ya kan? Saya juga tulis, Indra. Ya, jadi tulis gitu ya. Kalau kamu nggak percaya untuk bisa cerita sama orang lain, kamu bisa ngobrol sama dirimu sendiri dan menulis dan mengungkapkan perasaan itu membantu proses penerimaan diri. Kalau kita belum terima bahwa kita HIV, itu kita nggak akan kemana-mana. Itu nomor 1. Terus kemudian nomor 2, kalau kita sudah accept, kita harus dongkrak acceptance itu dengan kesehatan fisik. Karena kita tidak bisa melakukan hal yang lain kalau virus HIV-nya menang gitu ya. Dia merajalela menguasai tubuh kita gitu, sehingga saya tadi agak shock dengar Indra CD4-nya 16, saya CD4 105 aja lemes banget, Indra, apalagi kamu ya. Dulu berat saya cuma 35 kilo, CD4 saya 105. Sekarang berat saya 62 kilo, CD4 saya 1000 sekian, saya lupa. Dan itu proses ya, bukan 1-2 hari, proses berhari-hari di mana kita mengalami jatuh bangun dan itu proses yang harus dilaluin, nggak boleh enggak gitu. Kamu pasti akan sakit, kamu pasti akan sedih, kamu pasti akan kecewa, marah, tapi jadi kasih momen untuk semua perasaanmu, tapi jangan larut. Nah, kalau tadi kita pikir yang ada di bahasanya aku sama Indra, kalau berhari-hari jangan sampai berlarut-larut. Jadi boleh marah, tapi salurkan kemarahannya dengan ruang yang benar gitu. Misalkan kamu suka boxing gitu ya, kamu tonjok-tonjok tuh itunya, si samsaknya misalkan. Atau kalau lagi jengah banget, ada sepedahan saya yang sepeda karena marah tuh ada, tapi hati-hati gitu ya. Kalau mau mengambil cara-cara itu hati-hati, karena kalau dalam kondisi yang kurang stabil keluar, takutnya nanti ada apa-apa berbahaya. Nah, kemudian yang juga sangat penting untuk supaya kita jadi resilient adalah, bahasanya gimana ya? Kita tuh cuma manusia. Jangan lupa, kita cuma manusia. Jadi sekuat-kuatnya manusia itu nggak akan pernah benar-benar kuat. Kekuatan nomor 1 itu cuma dia di atas gitu. Jadi kalau kalian ada fasenya nggak kuat, itu tanda bahwa kalian manusia. Kita tidak pernah benar-benar kuat. Jadi kalau kalian tiba-tiba pengen nangis nih, kayak tadi saya pengen nangis karena saya ingat orang yang saya dampingi meninggal gitu ya, kejadian 11 tahun lalu, tapi saya masih menangis. Saya tidak mau lawan air mata saya. Kenapa? Karena air mata membuat saya jadi manusia. Gitu. Jadi ingat, kita cuma manusia, kita tidak akan pernah sekuat, saya nggak akan pernah bisa kuat kayak Indra. Indra nggak akan pernah bisa kuat kayak saya. Kita berdua juga nggak akan pernah bisa benar-benar kuat gitu. Kenapa? Karena kita cuma manusia gitu. Kalau lagunya Superman tuh, ya kita cuman Superman gitu. Superman juga bisa berdarah gitu, kita juga bisa nangis gitu, kita juga bisa terluka gitu. Jadi kuat itu penting, tapi
juga jangan paksa diri kamu melampaui batasmu sebagai manusia. Jadi jadilah manusia yang biasa-biasa saja, yang senang-senang saja gitu, yang bisa selonjoran sambil nonton Netflix, meskipun Netflixnya minta sama Faisal ya. Itu dok, semoga terjawab ya. Siapa Johar ya? Masih di mute dok? Dokter Renang saking semangatnya nih, lupa unmute. Masih mute dok. Masih dok? Ini hostnya. Ya, oke. Fahmi dari Cirebon mau bertanya ya, sejauh ini apakah ada support dari pemuka agama ya atau teman yang religius dalam membantu spiritualitas untuk Ayu atau Indra? Silakan. Ini harus Indra duluan ini. Ya. Karena saya menyadari spiritualitas itu perlu mentor ya, perlu orang yang lebih rohani untuk membimbing kita ya, karena tadi Ayu bilang kan saya kan nggak Superman, saya udah cek tadi kolor saya di dalam nggak di luar gitu, kalau kolornya di luar Superman berarti ya, ternyata Ayu menyadarkan saya lagi bahwa saya bukan Superman gitu. Jadi ya saya perlu figur mentor ya, ya orang rohani ya. Jadi ya itu saya belajar. Tapi saya belajar gini, saya nggak ngelihat manusianya gitu, tapi saya melihat statement atau isi dari ajaran yang dia ajarkan, apakah itu emang maksudnya ya nyambung lah dengan kehidupan kita, nggak ya yang buat enjoy gitu, nggak jadi rusuh, nggak jadi radikal gitu, tapi ya bisa menjadi berkah gitu, barokah gitu kalau kata Ayu buat hidup saya gitu. Itu aja sih. Jadi emang kita perlu buat saya itu perlu, walaupun nggak harus spesifik kita ikut dia kemana-mana ya, tapi kita perlu untuk mencari role model, hal-hal yang bisa membangun manusia batinia kita sih. Itu aja kalau dari saya dok. Oke, selanjutnya untuk Ayu bagaimana? Ya, kalau bicara guru agama ya, sebenarnya sama, nggak ada orang yang khusus gitu ya, tapi saya sebenarnya punya beberapa kelas yang saya ikuti yang berhubungan dengan spiritualitas. Yang pertama, karena saya Islam yang kemudian besar di Jawa, jadi memang rada agak kejawen, saya itu setiap 1 bulan sekali punya kelas namanya lir-iliran. Jadi kita belajar Islam versi Nusantara, di mana Islam yang kemudian saya pahami adalah Islam yang penuh keindahan dan penuh kasih sayang. Kita belajar dari teladan para wali songo, di mana mereka menyebarkan agama melalui art, melalui wayang, melalui batik, melalui cara-cara yang menyenangkan, dan tanpa sadar sebenarnya kita sedang meneladani hal-hal baik. Jadi agama itu menurut saya rumah gitu, tapi yang kita lihat itu sebenarnya jangan cuma rumahnya, tapi isinya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saya juga ada, jadi tiap sebulan sekali itu, terus kemudian ada juga setiap hari Kamis, malam Jumat, itu saya ada kajian gender Islam dok dengan Ibu Nur Rofi'ah. Jadi beliau bukan guru agama, dia dosen, terus juga feminis, tapi di sana saya belajar memahami bahwa Islam itu penuh cinta kasih dan sangat menghargai dan menjunjung tinggi perempuan gitu. Jadi saya belajar banyak melalui kelas tersebut. Jadi bayangkan ya, di sela kesibukan kita, saya benar-benar menyempatkan diri. Kenapa? Karena di sana tuh ada ngajinya juga. Kita mengkaji kitab bukan dalam konteks yang super duper agamis dan hanya mempersoalkan baik buruk surga neraka, tidak. Kitab-kitab agama itu semuanya isinya tuh sebenarnya banyak juga kisah-kisah kehidupan orang-orang di masa lampau yang sangat inspiratif, sama seperti kita saling mendengarkan cerita-cerita seperti ini, tapi ya seperti didongengkan, dan itu memberikan kita esensi baik tentang kebaikan. Kemudian yang terakhir, saya percaya semua tempat yang saya datangi itu sekolah tempat saya belajar, dan semua orang yang saya temui adalah guru. Jadi guru saya tidak perlu pakai sorban, tidak perlu bercadar, berhijab, menutup aurat. Semua orang yang memberikan kebaikan seperti Dr. Ronald dan Indra hari ini, mereka berdua hari ini adalah guru saya. Kawan-kawan yang hadir di sini, yang ikut tanya, yang juga sharing, itu juga guru kita gitu. Jadi buat saya
semua orang yang saya ketemu tiap hari itu guru saya, dan pasti ada cerita meskipun sedikit yang kemudian bikin saya kembali, wah gila ya, saya cuma manusia gitu. Saya harus memperbaiki apa yang pernah lalai, terus kalau memang baik ya harus saya pertahankan, dan saya harus lebih rendah hati lagi. Begitu, Dok. Oke, ini kita lanjut dari ada pertanyaan yang menarik dari ini ada seseorang dia mengatakan bahwa dia baru 1 bulan teridentifikasi HIV positif. Oke, bisa kasih tips dan trik tidak? Apa yang saya do and don'ts-nya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dihindari untuk kesehatan mental saya? Oke, mau siapa dulu? Bang Indra, silakan. Senior. Yang paling lama, Dok. Ya, jadi apa ya, hidup kita itu kayak kapal gitu ya. Jadi kayak perahu gitu. Kemana kita mau bawa ya itu pilihan kita gitu. Jadi kalau sekarang tadi teman mengaku bahwa dia baru tahu status, ya saya rasa Anda mau ngarahkan kapal Anda kemana gitu. Sekarang pertanyaannya gitu. Karena sekarang pilihannya kan nakodanya Anda gitu. Jadi karena apa, anginnya kan banyak tuh, ada angin sakal, ada angin badai, ada angin buritan. Nah, saya berharap Anda memilih angin yang tepat untuk bisa melayarkan kapal Anda dengan baik gitu. Jadi kan sekarang informasi sudah begitu banyak yang baik, jangan lagi buka hoax-hoax yang nggak penting, jangan mau dengerin orang-orang yang ngatain, saya ingat banget zaman saya dulu 2004, Bang ada terapi Bang, bisa dipindahkan ke kambing virusnya. Waduh, itu aduh. Tapi ada juga orang yang mau gitu karena mau cari proses yang singkat, instan gitu. Tapi buat saya belajar gitu sampai sekarang kenapa saya tetap terapi ARV, karena saya lihat orang-orang yang udah 30 tahun minum obat masih sehat gitu loh. Ngapain saya mempertaruhkan resiko dengan cara instan gitu loh. Ada pengobatan yang jelas-jelas sudah terbukti efektif, banyak membantu orang banyak, kenapa kita nggak mau ikut? Kenapa kita memilih hal yang lain? Jadi buat saya itu aja sih. Jadi buat teman yang nanya tadi, ya set your perahumu, ya udah sail away gitu. Jadi jangan lagi lihat ke belakang, karena kau akan menemukan pantai yang baru, kau akan menemukan ruang yang baru, kau akan menemukan petualangan yang baru ketika kau berlayar dengan kemantapan gitu sih dari saya. Jadi nggak usah peduliin lah, karena ya bahkan banyak sih ya kan suara-suara miring, tapi ya fokus aja goal kita kemana. Itu aja sih dari saya. Ayu. Nah, kalau Indra bicara soal kapal, saya titip pesannya adalah cari amunisi sebaik-baiknya supaya di kapal kamu nggak kelaparan. Jadi, pertama amunisinya adalah kamu, kan kamu yang megang kapalnya. Kalau kamunya nggak ada amunisinya, nanti kapalnya oleng. Jadi kamu harus minum ARV dengan benar. Gitu. Terus, untuk bisa mengarahkan kapalnya, kamu harus tahu kapalnya kayak apa bentuknya. Jadi kamu harus menerima si kapal itu. Oh, kapal saya teh cuman getek. Oh, kapal saya teh cuman ini bukan kapal pesiar. Atau kalaupun itu kapal pesiar ya, kamu harus pelajari gimana cara mengendalikan kapal pesiar dengan accept. Kamu harus menerima si hidupmu dengan yang ada HIV-nya. Terus baru masuk ke amunisi, minum ARV, amunisi pertama. Amunisi kedua adalah tadi ya hal-hal yang sifatnya jasmaniah gitu ya, hal-hal yang bisa membantumu tetap bertahan hidup selain ARV, makan, istirahat, olahraga gitu ya. Kalau tadi tambahannya Indra adalah Indra? Jasmani, ruhani, sama roh. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Nah, jiwamu tuh juga harus diisi. Kamu harus happy gitu ya. Jangan juga kemudian hidupnya penuh penderitaan. Kalau kamu bisa happy, kenapa tidak gitu. Ini sebelum zamannya pandemi nih, asal teman-teman tahu, di depan rumah saya itu ada karaoke. Saya itu pasti tiap 1 minggu sekali karaoke. Sekarang karena nggak bisa, saya pakai -1 di YouTube, saya karaoke di kamar. Sampai anak saya dan suami saya mungkin pengen muntah-muntah ya, karena suaranya mungkin kurang bagus gitu ya. Jadi kamu juga harus punya entertain buat diri kamu supaya kamu happy. Nah itu kan kamu yang tahu gitu ya. Jadi kalau saya sukanya karaoke, mungkin Indra sukanya Netflix gitu. Kalau yang lain sukanya baca atau cari entertainmentmu untuk menghibur diri. Kemudian amunisi lain adalah kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi pastikan cari orang yang tepat untuk menjadi kawanmu bicara. Orang yang kamu percaya untuk berbagi suka dan duka.
Nah, berbagi suka dan duka juga harus sangat hati-hati. Jangan sampai kamu bagi duka terus sama orang itu nanti malah enak. Ya, jadi pastikan punya agreement untuk berbagi suka dan duka ya. Jangan malah jadi nyusahin orang lain gitu ya. Kalau saya selalu hati-hati pilih teman karena saya kalau mau curhat saya akan tanya, kamu sekarang lagi sibuk nggak? Kamu lagi oke nggak? Aku kayaknya pengen cerita sama kamu. Kalau ternyata teman kamu jawab, terus saya selalu teman-teman yang udah deket saya sama saya pasti akan mereka jawab dengan jujur. Kalau mereka lagi sibuk, mereka akan bilang, yuk punten pisan, aku lagi deadline. Bisa nggak ngobrolnya ditunda agak sorean? Oh oke, aku bilang. Atau ada yang bilang, yuk I'm not really well right now. Aku lagi nggak baik-baik aja juga. Gitu. Oh oke, sorry, I'm sorry. Aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kamu juga harus siap pada saat orang nggak bisa jadi pendengar kamu. Kenapa? Kamu bukan segalanya gitu ya. Orang di dunia ini juga punya masalah gitu ya. Nah, itu amunisi ya. Kamu harus punya kawan yang bisa kamu jadikan tempat cerita. Kawan itu tidak harus sedarah, tapi juga bisa keluarga. Jadi kamu pilih kawan. Kemudian yang terakhir adalah tadi pelengkapnya. Menurutku keyakinan dan kepercayaan memang dibebaskan gitu pada tiap orang. Ada yang kemudian meyakini bahwa saya sering mendengar bahwa teman-teman Hindu atau Buddha yang bilang bahwa agama saya adalah kebaikan. Jadi setiap dia melakukan hal baik gitu ya, itu dia merasa dekat sekali dengan Tuhan. Ya, kalau itu yang kamu yakini, ya mudah-mudahan itu bisa jadi penguat untuk kamu gitu. Kalau kemudian ibadahmu adalah religiusitasmu, spiritualitasmu, maka lakukanlah gitu. Salah satu yang kemudian saya juga lakukan dalam konteks spiritualitas adalah saya menggambar mandala dan journaling. Jadi carilah bentuk-bentuk kedamaian sampai kamu menemukan titik di mana kamu kayak kalau bisa diungkapkan dengan sebuah action ya, itu rasanya kayak gini, kayak gitu, kayak kamu ngehela napas enak banget. Itu tahu nggak, itu sebenarnya at 1 second kamu lagi deket banget sama Tuhan. Kenapa? Karena kamu bisa bernafas lega. Jadi kapalnya lengkap ya. Kamu mau berlayar, kamu mau menepi, kamu mau jalan lagi, it's all yours. Setirnya ada di kamu. Gitu. Kita tos dulu, Ndra. Ya. Sama Dokter Indra, Dokter Ronald juga. Oke, teman-teman, akhirnya waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Kita berikan, tolong emotikonnya dikeluarkan, kita berikan applause untuk Bang Indra dan Ayu. Tolong emotikonnya teman-teman, supaya semangat mereka ini ya. Bersyukur kita bisa belajar, bisa saya simpulkan bahwa spiritualitas itu adalah hal yang penting dan hakiki buat kita sebagai manusia, termasuk buat teman-teman ODIF. Jadi artinya dalam hidup ini kita perlu ada satu keseimbangan ya, ada keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh, atau kita bilang jasmani dan rohani, ada keseimbangan di antara keduanya. Berharap bahwa dengan acara ini kita bisa terbangun ya. Tidak, kembali lagi teman-teman, tidak ada resep tunggal ya untuk spiritualitas. Setiap orang harus mencari jalannya sendiri. Tetapi yang kita tahu bahwa spiritualitas itu adalah untuk kebaikan. Hubungan kita dengan yang di atas, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan alam. Saya, Dr. Ronald, sebagai moderator, dan Indra dan Ayu undur diri. Terima kasih untuk sudah menjadi pemirsa yang baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa bisa dijawab karena berhubung dengan waktu. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang sudah membantu kami, Pemda Kota Bandung, kemudian dokter pribadi dan IAC. Sudah. Terima kasih banyak. Kasih Bu Sri. Terima kasih, keren. Terima kasih banyak semuanya ya. Sehat, Sadayana sehat-sehat. ayo.